Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Said Al-Haddad dalam acara Basa-Basi Bincang-Bincang Penuh Inspirasi. Kali ini teman-teman, saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang masih muda dan penuh inspirasi. Saya sapa dulu kali ya. Halo Mas Fahri. Halo Mas. Halo Mas Rian. Halo Mas. Halo Mas Bambang. Halo, Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Fitri. Halo. Halo Mbak Vera. Halo. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita ditemani oleh 5 narasumber kita yang masih muda dan penuh inspirasi. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Seperti apa sih ASN berakhlak itu? Penasaran saya. Saya langsung tanyakan aja ya ke Mas Rian. Seperti apa sih nilai dasar ASN berakhlak itu? Oh iya Mas, jadi berakhlak ya Mas. Jadi berakhlak itu merupakan core value yang harus dimiliki oleh kita sebagai PNS ataupun CPNS di Indonesia Mas. Jadi terdiri dari 7 nilai utama, di antaranya adalah pertama itu berorientasi pelayanan Mas. Jadi kita sebagai PNS harus berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua itu akuntabel Mas. Jadi itu kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga itu kompeten Mas. Jadi di sini tuh kita harus selalu belajar dan terus mengembangkan kapabilitas diri kita. Nah, jangan lupa kita juga harus harmonis Mas sebagai PNS atau CPNS. Kita harus saling peduli dan menghargai semua perbedaan yang ada. Kemudian loyal, itu kita juga harus berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keenam itu adaptif Mas, jadi kita itu harus terus berinovasi dan juga siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, poin terakhir itu kolaboratif Mas, jadi itu kita juga tidak lupa harus mampu membangun kerjasama yang sinergis antar teman, antar instansi seperti itu Mas. Itu jadi 7 nilai utama yang harus dimiliki oleh PNS atau CPNS, yaitu berakhlak. Seperti itu Mas. Wah, menarik juga ya Mas Rian. Jadi ada 7 ya nilai dasar ASN berakhlak itu? Iya Mas, benar Mas, ada 7 Mas. Oh ya, jadi saya nih sebenarnya masih penasaran sih, seperti apa kira-kira contoh aplikasi dalam keseharian organisasi pemerintah itu? Bisa di sini ada yang memberikan contoh? Ada dong Mas, nih ada. Pertama dari Papua nih Mas. Jadi di Polda Papua Barat itu sedang melakukan monitoring untuk memeriksa isi kontainer yang membawa minyak goreng subsidi. Nah, monitoring ini dilakukan untuk memastikan 3 kontainer minyak goreng dalam keadaan aman sebelum didistribusikan sampai ke saudara-saudara kita di Papua. Nah, Polda Papua Barat sendiri menghimbau kepada Pelindo, kemudian ke distributor-distributor bahwa setiap pengiriman minyak goreng, baik subsidi maupun non-subsidi, harus dilaporkan kepada pihak Satgas Pangan Polda Papua Barat dan Satgas Pangan Polres Sorong Kota. Nah, masyarakat juga dihimbau agar tidak perlu khawatir, karena Satgas Pangan akan melakukan monitoring dan pengawalan hingga ke konsumen akhir, seperti rumah tangga, UMKM, sehingga tidak diperuntukkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu contoh pertama Mas dari artikel yang saya dapat. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang punya pendapat kira-kira nilai-nilai berakhlak apa yang ada di artikel ini. Oke, silakan jika ada teman yang ingin tambahkan. Baik, menurutku dari artikel yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Bambang, itu sudah terdapat tindakan yang dilakukan oleh Polda Papua Barat dan di sejumlah instansi itu menunjukkan bagaimana orientasi pelayanan terhadap masyarakat itu sudah dilakukan secara cekatan, dapat diandalkan, dan sudah pernah terjadi kelangkaan juga, itu kan menunjukkan sudah adanya perbaikan yang tiada henti. Selain itu, kolaborasi kerjasama dari penegak hukum dan pelayanan publik di bidang pangan menghasilkan suatu inovasi dan pelaporan terhadap distribusi, terdapat penindakan tegas dalam penyebaran minyak goreng di khususnya daerah Papua Barat. Tindakan yang dilakukan menunjukkan terciptanya rasa saling peduli, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara demi mencapai tujuan bersama. Oh, jadi di kasus yang disampaikan sama Mas Bambang ini secara tidak langsung Polda Papua itu sudah menerapkan
dua nilai dasar SN, yaitu ada pelayanan dan juga ada kolaboratif ya. Kira-kira masih ada contoh yang lain nggak, Mas Bambang? Ada dong Mas. Nih, jadi tadi kan kita udah ke Papua. Nah, sekarang ada berita nih dari saudara-saudara kita di Bali. Jadi di Bali sedang berlangsung acara Gila Sampah atau kepanjangannya Gerakan Inovasi Langsung Tuntaskan Sampah yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan wisatawan di Bali. Dihadiri juga oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kita, yaitu Bapak Tito Karnavian. Nah, dalam sambutannya, Bapak Tito Karnavian mengaku terkesan dengan Tri Harta Karana, yang merupakan falsafah hidup tangguh yang menekankan pada 3 hubungan harmonis sebagai kunci kebahagiaan, yaitu hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan juga hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kita tahu kan Bali dikenal dengan keindahan alamnya, ada pantai, laut, ada gunung. Nah, namun saat ini pencemaran dan banyaknya sampah plastik di laut Bali harus menjadi perhatian serius nih bagi pemerintah dan juga masyarakat. Kemendagri pun berkomitmen mendorong terciptanya kerjasama antara Pemda, industri, UMKM, dan komunitas pecinta lingkungan guna mewujudkan ekonomi di daerah masing-masing. Bapak Tito Karnavian pun mendorong Pemda-Pemda untuk menyusun perencanaan, penganggaran, kelembagaan, serta regulasi untuk mewujudkan inovasi pengolahan sampah. Nah, kira-kira itu Mas Said. Kira-kira ada teman nggak ya yang lain punya komentar untuk terkait kira-kira apa nih nilai berakhlak yang ada di artikel ini? Ya, silakan teman-teman. Ya, aku ada komentar nih. Jadi kita bisa melihat beberapa nilai berakhlak dari artikel ini. Yang pertama, kemampuan Kemendagri memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya Gila Sampah ini sebenarnya mewujudkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif. Nah, ini sebenarnya menunjukkan nilai berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, di dalam artikel ini juga kita bisa melihat terdapat beberapa Pemda kota, yaitu Kota Balikpapan, Surabaya, dan beberapa desa di Bali yang meningkatkan kompetensi diri untuk dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Mereka berhasil melakukan pengelolaan sampah. Nah, ini juga menunjukkan nilai kompeten. Selain itu, dari gagasan Gila Sampah Kemendagri ini merupakan langkah awal untuk menciptakan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah yang menunjukkan nilai adaptif dalam menuntaskan masalah pengelolaan sampah di negeri ini. Kemudian yang terakhir, di sini Kemendagri tidak bekerja sendirian. Kemendagri berkomitmen mendorong terciptanya kerjasama atau kolaborasi antara Pemda, industri, UMKM, dan komunitas pecinta lingkungan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif, sehingga dapat menunjang pariwisata dan juga perekonomian di daerah. Ya, jadi teman-teman, di apa yang disampaikan oleh Mbak Vera dari informasi Mas Bambang tadi cukup menarik ya. Dari kasus ini aja sudah ada 3 nilai yang kita bisa ambil, ada pelayanan, ada kompetensi, ada kolaborasi, dan juga ada adaptif. Teman-teman pasti masih penasaran kan? Saya juga sih masih penasaran. Kira-kira masih ada nggak ya satu contoh biar kita semua lebih memahami gitu, Mas Bambang? Ada Mas, saya izin nambah satu lagi nih Mas. Setelah tadi dari Papua, kemudian ke Bali, nah sekarang kita ke Sumeneb nih. Jadi Babinsa Koramil 21 Aras Kodim 0827 Sumeneb, Bapak Sertu Sufyan bersama pemerintah Desa Aras dan Polsek Aras, Kecamatan Aras membagikan masker kepada masyarakat. Tujuannya itu agar masyarakat di desa binaannya bisa terantisipasi dari virus COVID-19. Nah, pembagian masker ini sering dilaksanakan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Sertu Sufyan sendiri juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan sehat agar dapat terhindar dari penularan COVID-19. Nah, dari artikel tersebut, kira-kira ada teman yang mau komentar nggak nih, kira-kira nilai berakhlak apa yang bisa kita ambil? Iya, silakan. Iya, dari aku Mas Said. Jadi nilai-nilai dasar berakhlak ini memang cenderung bisa kita temui di mana saja di sekitar kita, Mas Said, di kehidupan sehari-hari kita. Kalau dari artikel yang Kabar Baik dari Sumeneb ini, kita bisa lihat bahwa nilai yang pertama berorientasi pelayanan itu terimplementasi dari
Babinsa Kodim Sumeneb dibantu dengan perangkat desa dan dan pihak dari Polsek Raas, Desa Raas, melakukan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Raas, seperti itu. Itu nilai yang pertama. Kemudian nilai yang kedua ada nilai harmonis. Kita bisa lihat tindakan mereka ini yang tergerak membantu warga sipil dengan membagikan masker dan segala bentuk kepedulian mereka, itu menunjukkan nilai harmonis. Kemudian nilai kolaboratif yang ketiga, kita bisa lihat Babinsa Kodim Sumeneb, kemudian ada perangkat desa, kemudian Bapak dan Ibu dari Polsek Raas, itu melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, seperti itu Mas Said. Oh, seperti itu ya Mas Pari. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi secara tidak langsung, pemerintah sudah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak seperti pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaborasi. Nah, saya berharap teman-teman semua dapat memaknai ini dan dijadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Rian, Mas Pariansa, Mas Bambang, Mbak Fitri, dan Mbak Vera sudah hadir dalam acara bincang-bincang kita kali ini. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman kita di luar sana ya. Amin. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, semoga apa yang disampaikan ini kita semua dapat melakukan dengan baik. Ya, teman-teman, dengan demikian maka berakhir sudah acara kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye. Bye. Baik, terima kasih. Terima kasih.